True life is not fellowship. It's discipleship. It's not believing. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu sukacita untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada Anda, terutama di hari yang spesial ini, di mana kita memperingati sekali lagi kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus dalam setiap kehidupan kita yang percaya dan yang mengikuti Dia. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita untuk kembali lagi memperingati kebangkitan-Mu. Sebab Paulus berkata bahwa kalau kami hanya percaya pada kematian Kristus dan Kristus tidak pernah bangkit bagi kami, maka kami adalah orang yang paling malang di seluruh muka bumi ini, sebab sia-sialah iman kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami punya iman bukan hanya kepada Engkau yang mati, menyelamatkan kami, Engkau yang membawa kami dan mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tapi kami bersyukur sebab kami percaya Engkau bangkit kembali. Ada kemenangan, bukan hanya penderitaan, tetapi kemenangan. Penderitaan yang membawa pada kemenangan, penderitaan yang membawa pada ciptaan yang baru, di mana kami benar-benar dirobahkan jadi sama seperti Engkau, jadi ciptaan yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami sekali lagi, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Hari ini saya mau share pada Anda dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai di situ saja. Tapi mari kita lihat ayat 17 sekali lagi. Efesus 5 ayat 17 menarik, dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, saya garis bawahi kata bodoh di situ sebab menarik, dalam bahasa Inggris saya suka kata bodoh di sana tidak ditranslate, diberi kata stupid atau foolish yang memang berarti bodoh dalam Alkitab, bahasa Indonesia. Tetapi yang menariknya dalam bahasa Inggris, kata bodoh di sana bukan diterjemahkan stupid atau foolish, tetapi digunakan kata unwise atau tidak bijaksana. Unwisdom, tepatnya tidak berhikmat. Dan ini yang Paulus katakan, berarti dia berkata, sebab itu janganlah kamu unwise, tidak bijaksana, tidak berhikmat. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anda lihat ternyata bagi Paulus sederhana. Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan kepandaian seseorang. Hikmat ternyata bagi Paulus selalu ada hubungannya dengan kemampuan seseorang memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menurut waktu dan tempat di mana Tuhan menempatkan kita tentu saja. Sekali lagi, hikmat bagi Paulus itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Orang boleh pintar, orang boleh pandai, tetapi tidak berhikmat. Sebab hikmat tidak ada hubungan dengan kepintaran dan kepandaian. Hikmat tidak ada hubungan dengan kemampuan mengolah sebuah data. Hikmat tepatnya bagi Paulus adalah kemampuan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ayat ini bukan satu-satunya ayat di mana Paulus menghubungkan antara hikmat dengan kehendak Allah. Kalau Anda lihat ada banyak ayat yang lain.
Kalau Anda pergi ke Kolose pasal 1 ayat yang ke-9, maka Anda akan menemukan bahwa Paulus sekali lagi menghubungkan antara hikmat dengan kehendak Allah. Coba Anda pergi ke Kolose 1 ayat 9. Dalam Kolose 1 ayat 9 Paulus berkata begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sekali lagi dalam Kolose 1 ayat 9 Paulus berkata, aku berdoa. Berdoa apa? Supaya kamu menerima hikmat dan segala pengertian yang benar. Untuk apa kita punya hikmat? Hikmat untuk pinter, hikmat untuk pandai, hikmat untuk lebih daripada anak-anak yang lain. Bukan, dia berkata kamu memperoleh hikmat supaya kamu bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bagi Paulus sekali lagi, hikmat tidak pernah dihubungkan dengan kepintaran seseorang, hikmat tidak pernah dihubungkan dengan kepandaian seseorang, hikmat selalu dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami, mengetahui, mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita belajar tentang hikmat sebentar saja. Saya biasanya kalau mengajar tentang hikmat, saya selalu menggunakan Mazmur 51 ayat yang ke-7. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, Anda akan menemukan di mana Daud membicara soal hikmat. Maafkan saya, Mazmur 51 ayat yang ke-8 maksud saya. Mazmur 51 ayat 8. Paulus bicara soal hikmat. Dia berkata begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dia berkata, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah Bapak Ibu tolong garis bawahi kata memberitahukan. Mengapa? Daud berkata dengan diam-diam Tuhan, menariknya Daud tidak menggunakan kata mengajarkan hikmat kepadaku. Mengapa Daud tidak menggunakan kata mengajarkan? Sebab kalau Daud menggunakan kata mengajarkan, itu tadi, bahwa hikmat itu selalu ada hubungannya dengan kepintaran, kepandaian seseorang. Sebab pinter, pandai berarti kemampuan seseorang untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Semoga Anda setuju. Orang yang pandai adalah orang yang lebih cepat mengerti apa yang diajarkan kepada dia dibandingkan mereka yang kurang pandai. Tetapi menariknya Daud tidak menggunakan kata mengajarkan. Kenapa? Sebab hikmat sama seperti Paulus. Daud percaya hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran, kepandaian seseorang. Tapi hikmat Daud menggunakan kata memberitahukan. Kenapa kata memberitahukan? Sebab hikmat bagi Daud sederhana. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi yang berasal dari Tuhan. Makanya ada kata memberitahukan. Sebab kata memberitahukan menunjukkan pada sebuah informasi. Nah coba Anda pergi ke Kejadian pasal 3, Anda akan ingat cerita ketika manusia jatuh dalam dosa. Anda ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Kemudian Adam dan Hawa berkata, aku sembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Anda harus mengerti satu hal. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia membutuhkan informasi lain dari luar dirinya. Sebab Tuhan Maha Tahu. Semoga Anda setuju. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Kalau begitu Tuhan bertanya untuk apa? Saya percaya bahwa Tuhan bertanya sebab dia mau menunjukkan kepada kita akar persoalan yang sesungguhnya. Jadi ketika Tuhan bertanya pada Adam, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sementara sembunyi di mana. Tuhan bertanya pada Adam, di manakah engkau? Untuk menunjukkan kepada Adam, menunjukkan pada Hawa, menunjukkan pada kita semua bahwa akar persoalan yang sesungguhnya adalah bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Tetapi manusialah yang pertama kali meninggalkan Tuhan. Semoga Anda setuju. Nomor satu, Anda harus mengerti ketika dia bertanya, di manakah engkau? Bukan karena dia tidak tahu Adam di mana. Dia
tahu Adam di mana, tapi dia bertanya sebab dia mau menunjukkan, bukan dia yang meninggalkan Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa lah, manusialah yang meninggalkan dengan meninggalkan Tuhan. Dosa adalah manusia meninggalkan penciptanya. Dan buat saya alasan kedua dia bertanya, di manakah engkau, menunjukkan bahwa inisiatif pencarian tidak dimulai dari manusia. Inisiatif pencarian selalu dimulai oleh Tuhan. Itu sebabnya keselamatan adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Sebab bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi keselamatan dalam kekristenan adalah Tuhan yang lebih dulu menemukan kita. Itulah kasih karunia, sekali lagi itulah anugerah. Tapi mari kita lewati itu sebentar. Mari kita lihat pada pertanyaan Tuhan yang kedua. Dan pertanyaan Tuhan kedua kepada Adam dan Hawa adalah dia bertanya pada Adam setelah dia bertanya yang pertama. Dia bertanya, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Anda garis bawahi kata memberitahukan, sama seperti Mazmur 51 ayat 8. Dia bicara soal Tuhan memberitahukan. Dia tanya, siapa yang memberi informasi itu kepadamu? Sekali lagi, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu bahwa setan berhasil menggoda Adam dan Hawa. Tuhan bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Dan akar persoalan sesungguhnya adalah ketika dia bertanya siapa yang memberitahukan itu kepadamu, berarti manusia jatuh ke dalam dosa sebab manusia memilih lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan Tuhan. Itu akar persoalan sesungguhnya. Manusia jatuh dalam dosa sebab kita memilih mendengarkan sesuatu yang lain daripada mendengarkan Tuhan. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Sebab manusia mendengarkan setan lebih dari Tuhan. Kenapa seseorang mencuri? Sederhana. Dia mau bilang begini, sebab engkau yang mencuri lebih mendengarkan keinginan dirimu sendiri lebih daripada mendengarkan Tuhan. Kenapa seseorang berzina? Sebab dia lebih mendengarkan nafsu di dalam dirinya lebih daripada mendengarkan Tuhan. Kenapa seseorang sombong? Kenapa seseorang merampok? Kenapa seseorang melakukan kesalahan A dan B dan C? Sederhana, setiap kali kita memberikan telinga rohani kita, pandangan rohani kita kepada sesuatu yang lain daripada Tuhan, maka kita akan selalu jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Akar dari dosa ternyata dimulai dari apa yang kita izinkan, informasi yang Anda dan saya izinkan masuk ke dalam kehidupan kita. Menariknya kah? Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus menyebutkan iblis pembunuh? Dan saya setuju iblis itu pembunuh, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi yang menariknya adalah Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pembunuh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pembinasa. Saya setuju Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyebut iblis sebagai bapa semua pembinasa. Satu-satunya karakter yang Yesus sebutkan kepada setan dan menyebutkan dia bapa dari karakter tersebut adalah ketika dia berkata iblis adalah bapa segala dusta. Bapa bahasa aslinya berarti sumber. Artinya ketika dia berkata iblis bapa segala dusta, dia menunjukkan satu hal, bahwa sumber segala persoalan yang ditimbulkan oleh setan selalu dimulai dari dusta. Informasi yang dia berikan kepada kita manusia. Anda ingat ketika Petrus dalam suratannya yang kedua, Petrus berkata, suratannya yang pertama dia berkata, 1 Petrus 5 dia berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab iblis lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Anda masih ingat itu? Mencari siapa yang hendak diterkamnya. Seringkali ada pendeta menafsirkan ayat itu dan berkata, inilah ayat yang membuktikan saudara-saudara bahwa iblis itu hanya bisa mengaum tapi tidak bisa menggigit. Iblis itu sudah kehilangan kuasanya. Saya berkata bahwa Pak Pendeta, kemungkinan besar Anda salah menafsirkan ayat itu. Sebab Petrus tidak sementara merendahkan setan, mengolok-olok setan dan berkata cuma bisa mengaum, gak bisa menggigit. Tetapi Petrus sementara justru memperingatkan
memperingatkan kita. Kenapa dia memperingatkan Anda dan saya? Sebab ada kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Dia berkata hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang hendak diterkamnya. Artinya senjata terbesar setan tidak pernah terletak pada cakarnya. Senjata terbesar setan tidak pernah terletak pada taringnya, giginya. Tetapi senjata terbesar setan terletak pada aumannya alias dustanya. Setiap kali Anda dan saya mempercayai dusta yang dia berikan kepada kita, maka saat itu kita memberikan iblis tempat dan kuasa untuk mengatur kehidupan Anda dan saya. Semua itu dimulai oleh informasi. Itu sebabnya apa yang Anda dengar, apa yang Anda percayai, apa yang Anda terima, apa yang Anda izinkan masuk dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Peperangan rohani kita bukanlah peperangan kuasa Tuhan melawan kuasa setan. Kenapa saya percaya demikian? Sebab kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa setan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita memperingati kemenangan Kristus, sebab bagi dia mudah untuk mengalahkan setan. Peperangan sesungguhnya bukanlah peperangan kuasa. Peperangan sesungguhnya buat saya adalah peperangan antara kebenaran melawan dusta. Anda masih ingat ketika Isabel mulai datang dan berperang melawan Elia? Saya tanya, apakah Isabel pernah mengirimkan tentara untuk membunuh Elia? Coba Anda baca baik-baik. Tidak pernah. Pernahkah Isabel mengirim ninja untuk membunuh Elia? Enggak pernah. Apa yang Isabel kirim kepada Elia? Kalau Anda tahu ceritanya, Anda akan tahu bahwa Isabel tidak mengirim tentara. Isabel tidak mengirim pembunuh. Yang dikirim oleh Isabel sederhana. Dia mengirim pembawa pesan. Pembawa pesan yang mengatakan kepada Elia, ada pesan dari Ratu Isabel, kalau hari ini bukan kamu yang mati, aku yang mati. Hari sudah berlalu, Elia tetap ada dalam ketakutan. Kenapa? Sebab Isabel berhasil memasukkan informasi dalam kehidupan Elia. Informasi yang menimbulkan ketakutan. Peperangan rohani kita adalah peperangan antara kebenaran melawan dusta. Mana yang Anda pilih dengar hari ini? Anda masih ingat perang antara Goliat melawan Israel? Apa yang dilakukan oleh Goliat hari itu? Apakah dia pernah berperang secara fisik melawan Raja Saul? Tidak pernah. Kalau begitu kenapa Raja Saul ketakutan dengan Goliat? Apa yang Goliat lakukan? Yang dilakukan Goliat sederhana. Tiap pagi dia berdiri di hadapan tentara Israel. Dan tiap pagi dia mulai memberikan tantangannya kepada mereka. Hari itu Israel menang, tapi selalu menang perang bersama-sama. Perang kalau barengan Israel menang. Itu sebabnya Filistin mengubah taktik mereka. Mulai menantang Israel perang satu lawan satu. Dan Goliat melakukan itu. Berikan pahlawan terbaik. Dia mulai menantang orang Israel. Dan apa yang terjadi? Tiap pagi yang dia keluarkan hanya perkataan. Tapi anehnya tiba-tiba Saul dan seluruh Israel menjadi ketakutan. Peperangan Goliat dan Saul adalah peperangan bukan fisik. Peperangan Goliat dan Saul adalah peperangan perkataan. Dan tanpa sadar perkataan Goliat mulai masuk dalam hati Saul. Dan seluruh bangsa Israel hari itu mereka hidup dalam ketakutan. Itu sebabnya Daud muncul. Dan peperangan Daud melawan Goliat peperangan fisik. Coba Anda baca 1 Samuel 17. Alkitab lebih banyak membicarakan tentang apa yang Goliat katakan pada Daud. Dan apa yang Daud katakan pada Goliat dibandingkan peperangan fisik. Jadi peperangan dalam 1 Samuel 17 sederhana, bukanlah peperangan jasmani yang menjadi intinya. Peperangan pada 1 Samuel 17 antara Daud melawan Goliat sebenarnya ada pada inti peperangan perkataan atau peperangan informasi. Itu sebabnya Daud berkata, engkau boleh datang dengan pedang, engkau boleh datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Allah tentara Israel yang kau hina itu tiap pagi.
Anda lihat bahwa Daud maju dengan perkataan dan itulah yang membawa kemenangan dalam kehidupan Daud. Masih mau bicara soal peperangan perkataan? Bagaimana dengan duri dalam dagingnya Paulus? Ada banyak pendeta berkata duri dalam daging Paulus bicara tentang sakit penyakit yang dialami oleh Paulus karena penganiayaan yang dia alami selama pemberitaan Injil. Saya setuju. Sebab Paulus sendiri yang berkata, lihatlah berapa besar tulisan yang aku tulis kepadamu. Sebab Rasul Paulus mengalami sedikit kebutaan, mengalami gangguan dalam matanya. Sebab ada banyak penganiayaan yang dia alami. Paulus mengalami banyak kesakitan, banyak penyakit dalam tubuhnya. Saya setuju. Tapi pertanyaan sesungguhnya, apakah duri dalam dagingnya Paulus menunjuk pada penyakit Paulus? Apakah Paulus mengatakan demikian? Coba Anda baca ayat itu. Jelas Paulus berkata apa? Aku telah berdoa 3 kali supaya Tuhan mengambil duri dalam daging. Kemudian dia berkata, yaitu utusan iblis yang menggocok aku. Garis bawahi kata utusan. Apa itu utusan? Salah satu arti utusan dalam perjanjian baru menunjuk pada pembawa pesan. Dia berkata, aku minta supaya Tuhan mengambil duri dalam daging. Apa duri dalam daging Paulus? Utusan. Ada sesuatu, ada roh yang terus memasukkan perkataan-perkataan negatif mungkin dalam kehidupan Paulus. Mungkin roh itu berkata, semua pelayananmu sia-sia. Engkau akan mati terbengkalai dalam penjara tanpa pernah berhasil menyelesaikan misimu yang sesungguhnya. Semua yang engkau lakukan tidak ada artinya. Tuhan meninggalkan engkau. Dia berperang dengan itu semua. Dan Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Dalam kemelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya bisa menunjukkan pada Anda ayat demi ayat, kisah demi kisah, bahwa peperangan sebenarnya adalah peperangan perkataan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Paulus berkata kepada kita, dia berkata, biarlah engkau punya wisdom, engkau punya hikmat untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan, mendapatkan informasi supranatural dari sorga tentang apa yang dia mau dalam hidupmu hari ini. Kenapa dia mengizinkan kita melewati ini semua? Pernahkah Anda bertanya? Pernahkah Anda bergumul? Pernahkah Anda datang pada dia? Pernahkah Anda minta Tuhan memberitahukan dan menjelaskan jalan-jalannya? Pernahkah Anda belajar memahami kenapa kita harus melewati ini semua? Dia berkata, punyanya hikmat. Nah, bagi Anda yang bertanya pada saya, kalau begitu Pak, bagaimana saya bisa punya hikmat demikian? Bagaimana supaya saya bisa hidup dalam hikmat yang membuat saya mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saya? Bagus kalau Anda bertanya demikian, sebab Efesus 5 ayat 18, Paulus memberitahukan kepada kita tentang caranya. Mari lihat Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, Paulus berkata, inilah caranya supaya kita bisa punya hikmat, berjalan dalam hikmat, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita hari ini di mana Tuhan menempatkan kita. Paulus berkata, ini caranya. Tiba-tiba dia berkata ayat 18, biarlah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. 10 hari kemudian 40 hari kemudian kita akan bicara tentang Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian lagi kita akan memperingati tentang Roh Kudus turun. Dan dia berkata ini, penuhlah dengan roh. Nah, menariknya Paulus mencoba menjelaskan kepada kita apa maksud dia tentang penuh dengan roh. Sebab kemudian dia membandingkan, dia menganalogikan, mengumpamakan kepenuhan roh sama seperti orang yang mabuk dengan anggur. Sebab ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk dengan anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh bagi Paulus sama seperti keadaan seseorang yang mabuk dengan anggur. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa itu mabuk dengan anggur, supaya kita bisa mengerti penuh dengan roh? Izinkan saya memberi definisi saya. Bagi saya mabuk dengan anggur sederhananya adalah kita kehilangan pikiran sehat kita. Orang mabuk dengan anggur artinya seseorang yang kehilangan kewarasannya, orang yang kehilangan kewaspadaannya, orang yang kehilangan keinginan dan kehendaknya. Sebab
pikiran sehatnya, kewarasannya, kewaspadaannya, akal sehatnya, keinginan kehendaknya sudah sepenuhnya dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam anggur tersebut. Sekali lagi, mabuk oleh anggur bagi saya adalah kita kehilangan kewarasan kita kehilangan pikiran sehat kita kehilangan kewaspadaan kita, keinginan dan kehendak kita, sebab keinginan kita, kehendak kita, kewarasan, kewaspadaan kita, akal sehat kita, pikiran sehat kita telah sepenuhnya dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam anggur. Kalau begitu, apa itu penuh dengan roh? Penuh dengan roh berarti bagi saya kita kehilangan pikiran sehat kita kehilangan kewarasan, kewaspadaan kita kehilangan kehendak, keinginan kita. Sebab keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita, kewarasan kita, kewaspadaan kita sepenuhnya telah dikendalikan oleh Roh Kudus. Paulus ketika dia berkata penuh dengan roh, yang dia maksudkan adalah bukan sekedar kita dibaptis oleh roh, bukan sekedar itu. Tapi saya percaya lebih daripada itu. Paulus bicara tentang penuh oleh Roh Kudus, yang dia maksudkan adalah di mana semua keinginan kehendak kita, pikiran kita belajar untuk menyerahkannya kepada pimpinan Roh Kudus. Menarik sekali dalam Lukas pasal 4, selesai Tuhan Yesus ada di padang gurun dicobai oleh setan, selesai dia dibaptis. Yang menarik adalah Lukas 4 ayat 1, Lukas secara spesifik, Lukas secara khusus, secara sengaja menggambarkan keadaan Yesus dengan Roh Kudus. Dan Lukas berkata begini, ketika Yesus keluar dari padang gurun, Lukas berkata Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, filled by the Holy Spirit. Tapi yang kedua, tiba-tiba Lukas menggunakan kata dan led by the Spirit, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bahasa Indonesia menggunakan kata dibawa, dituntun sebenarnya, tapi bahasa Inggris bagus sekali, berkata led, dipimpin, dibawa, dituntun. Jadi ada dua keadaan yang sebenarnya berbeda walaupun seharusnya ada dalam satu situasi yang sama. Lukas mencoba mengingatkan kepada kita, yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar filled, bukan hanya sekedar punya Roh Kudus. Saya percaya hari ini Anda punya Roh Kudus. Kenapa? Sebab kalau Anda tidak punya Roh Kudus, tidak mungkin Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Paulus berkata, Roh Allah di dalam kita yang membuat kita mengaku Dia Tuhan. Sebab tidak ada mungkin orang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Saya percaya hari ini Anda punya Roh Kudus. Kenapa? Sebab kalau Anda tidak punya Roh Kudus, maka karya keselamatan Kristus tidak akan hadir dalam hidup Anda dan saya. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, Roh Kuduslah itu yang menginsafkan kita akan dosa. Artinya kita hanya bisa insaf akan dosa sebab ada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Tetapi tiba-tiba Lukas berkata bukan hanya itu, bukan hanya punya Roh Kudus. Tapi tiba-tiba dia berkata bukan hanya filled by the Holy Spirit, punya Roh Kudus, tapi kemudian dia berkata led by the Spirit, dipimpin, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saya takut ada banyak orang hari ini punya Roh Kudus, filled by the Holy Spirit. Kalau ibadah Anda mungkin bahasa roh dalam gereja karismatik Pantekosta, Anda melakukan itu, Anda punya Roh Kudus, Anda punya pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi pertanyaan sesungguhnya dari Efesus pasal 5 ayat 18 bukan soal punya atau tidak punya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah engkau dituntun? Apakah engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Itu sebabnya ada banyak orang punya Roh Kudus, tetapi karena tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun di ibadah berbahasa roh paling kencang, dia tetap jatuh dalam dosa. Bukankah itu yang Paulus coba gambarkan dalam Galatia pasal 5 dan 6 ketika dia bicara soal orang yang punya buah roh?
Dan dia berkata, orang yang punya buah roh adalah mereka yang dipimpin, mereka yang hidup di dalam Roh Kudus, berjalan, walk by the Spirit, live with the Spirit, berjalan dalam roh, hidup dalam roh. Itu yang Paulus katakan. Sebab punya Roh Kudus belum menjamin bahwa hidup Anda benar-benar dirubahkan. Dituntut dan dipimpin Roh Kudus, menyerahkan keinginan, menyerahkan agenda kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan pikiran sehat kita di bawah Roh Kudus. Menundukkannya pada Roh Kudus. Itulah yang membuat perbedaan dalam hidup Anda dan saya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya bisa dipimpin oleh Roh? Bagaimana saya belajar untuk menundukkan, menyerahkan pikiran saya, cara berpikir saya kepada Roh Kudus. Bagus kalau Anda bertanya demikian, sebab Efesus 5 ayat 19 sampai 21 paling tidak berbicara tentang 3 hal di mana kita bisa melatih pikiran kita, menundukkannya kepada Roh Kudus. Ayat 19 yang pertama Paulus bicara soal bernyanyi. Ayat 20 yang kedua Paulus bicara soal bersyukur. Dan ayat 21 yang ketiga, Paulus bicara tentang merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal bagaimana kita bisa melatih pikiran kita, melatih hidup kita selalu dituntun oleh Roh Kudus, belajar. Dan buat saya ketiga ini punya rahasia yang luar biasa. Yang pertama bernyanyi, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga merendahkan diri. Merendahkan hati. Saya tidak akan membahas banyak tentang yang kedua dan yang ketiga sebab waktu yang terbatas. Tapi saya mau mengajarkan Anda sedikit bahwa ini semua bicara tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir kita supaya cara berpikir Anda dan saya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Misalnya yang ketiga tentang merendahkan diri atau merendahkan hati. Saya percaya ketika Paulus bicara tentang merendahkan diri, merendahkan hati. Dia bicara tentang Filipi pasal 2. Ketika dia berkata bahwa biarlah engkau tidak menganggap bahwa kepentinganmu lebih penting daripada kepentingan orang lain. Dan mulai melihat bahwa kepentingan bersama lebih utama daripada kepentinganmu sendiri. Kemudian berkata supaya kita belajar merendahkan seperti Kristus. Dan ayat yang kelima dia berkata, let the mind of Christ, biarlah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus terdapat juga di dalam kamu. Jadi ketika dia berkata tentang merendahkan diri, dia bukan bicara hanya sekedar nunduk-nunduk, bukan. Dia bicara tentang orang yang bisa merendahkan diri, merendahkan hati kepada orang lain adalah orang yang mengubah cara berpikirnya sama seperti Yesus berpikir dan merasa. The mind of Christ. Pikiran dan perasaan yang dapat dalam Kristus Yesus ada di dalam kamu. Tapi saya tidak bisa membahas itu. Saya mau membahas yang pertama, menyanyi. Kenapa? Sebab bagi saya ini adalah sesuatu yang aneh dan unik. Saya bisa memahami bahwa merendahkan diri, merendahkan hati, bicara tentang mengubah cara berpikir kita sama seperti berpikir Kristus. Sebab saya nggak mungkin bisa mengampuni orang lain kalau saya tidak berpikir seperti Yesus berpikir. Saya nggak bisa merendahkan, menaruh kepentingan saya di bawah kepentingan bersama kalau saya tidak belajar mengubah pikiran saya jadi sama seperti Yesus Kristus. Saya bisa memahami itu. Bersyukur saya bisa memahami, bersyukur adalah mengubah cara kita dalam memandang keadaan dan belajar melihat semua keadaan bukan dengan cara mata duniawi kita tetapi dengan cara mata sorgawi. Saya bisa mengerti itu. Tapi menyanyi, apa hubungannya menyanyi? Dan dia tidak bilang hanya menyanyi kepada Tuhan. Baca baik-baik Efesus pasal 5 ayat 19. Dia berkata dan memulai dengan bernyanyi kepada seorang yang lain. Bermazmur, menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian rohani. Baru kemudian dia berkata dan juga bernyanyi pada Tuhan. Tapi apa hubungannya bernyanyi dengan cara berpikir? Sehingga satu kali saya mulai merenungkan, saya harus mulai mengerti kenapa Paulus memasukkan bernyanyi di sana. Dan satu kali saya menjadi sadar satu hal Bapak Ibu, saya sadar bahwa tiba-tiba saya tersentak dan sadar, iya ternyata lagu rohani, nyanyian rohani
seringkali mengajarkan jemaat jauh lebih baik daripada khotbah. Ini pengakuan pendeta, saudara, mohon maaf. Tapi saya harus mengakui bahwa orang seringkali belajar banyak. Ketika Anda mengalami kesulitan, saya ini pengakuan saya mengalami kesulitan, saya harus jujur, ketika saya mengalami kesulitan, saya mengalami tekanan yang besar, nomor satu yang saya lakukan, percayalah, bukan buka YouTube cari khotbah pendeta A terbaru, percayalah, yang saya lakukan nomor satu adalah, saya berseru pada Tuhan, saya mulai bernyanyi. Saya menemukan bahwa nyanyian rohani itu lebih dulu menguatkan iman Anda dan saya lebih daripada khotbah. Saya harus jujur dengan Anda. Dan saya mulai tertarik, ya kenapa Paulus bicara soal menyanyi? Dan satu kali saya menemukan juga sesuatu yang menarik dalam Alkitab bahwa ternyata nyanyian dalam Alkitab, konsep nyanyian dalam Alkitab, terutama yang namanya tehila atau nyanyian baru, konsep nyanyian dalam Alkitab ternyata tercipta dalam Alkitab, disusun, dirangkai. Nomor satu, bukan karena ada inspirasi sebuah nada atau karena ada kata-kata indah yang dituliskan oleh sang pencipta lagu. Sebab lagu hari ini tercipta karena sebuah inspirasi. Tapi yang menariknya dalam Alkitab, lagu, nyanyian baru, tehila, new song, ternyata dalam Alkitab tidak tercipta dan tersusun karena inspirasi. Tapi saya temukan bahwa lagu, nyanyian rohani, tehila, nyanyian baru, dalam Alkitab tercipta, tersusun karena sebuah pengalaman. Coba Anda pergi ke Mazmur pasal yang ke-98 ayat 1. Lihat Mazmur 98 ayat 1. Perhatikan, apakah karena inspirasi atau pengalaman? Lihat Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, kemudian dia berkata, sing to the Lord a new song. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, tehila. Kemudian dia berkata, sebab apa? Inspirasi. Dia berkata, sebab bukan inspirasi, bukan karena ada nada-nada, bukan karena ada kalimat bagus. Dia berkata sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya nyanyian baru, tehila, hari ini tercipta dalam Alkitab bukan karena keinginan manusia. Tetapi tehila, nyanyian baru dalam Alkitab tercipta karena ada pengalaman antara Tuhan dengan manusia tersebut. Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika orang itu mengalami pengalaman itu, dia mulai tehila, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya ketika orang itu mengalami pengalaman kesembuhan bersama dengan Tuhan, dia mulai menyanyikan nyanyian kesembuhan, nyanyian baru kesembuhan di hadapan Tuhan. Kalau orang itu mengalami mujizat di hadapan Tuhan, dia akan menyanyikan nyanyian mujizat, nyanyian baru mujizat. Sebab nyanyian lahir dari sebuah pengalaman. Coba Anda lihat sekali lagi dalam Mazmur pasal 40, Mazmur 40 ayat yang keempat, Mazmur 40 ayat 4. Perhatikan, ada lagu lama yang berkata, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Dia berkata, Tuhan memberikan tehila, nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji Allah kita. Perhatikan, baca baik-baik. Banyak orang akan, apa Bapak Ibu? Melihatnya. Saya tanya, melihat? Apakah nyanyian bisa dilihat? Harusnya pemazmur menulis Tuhan, Daud harusnya menulis banyak orang mendengarnya menjadi takut lalu percaya pada Allah. Tapi Daud tidak menggunakan kata mendengar. Daud mengatakan melihat. Lagu tidak bisa dilihat, lagu hanya bisa didengar. Tapi Daud berkata, lagu ini, nyanyian baru ini, orang akan melihat. Mereka bukan melihat lagunya, tetapi sebenarnya mereka melihat pengalamannya. Dan pengalaman itulah yang membuat orang menjadi takut pada Tuhan. Dan kemudian percaya kepadanya.
Lagu lahir dari sebuah pengalaman. Nyanyian baru tehila lahir dari sebuah pengalaman. Dan ini yang sementara terjadi. Ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman ini, mereka punya nyanyian baru di hadapan Tuhan. Hari ini pertanyaan saya sederhana. Ketika kita memperingati kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, nyanyian apa yang sementara kita nyanyikan? Apakah kita seperti dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus di hari kebangkitan Kristus? Hari yang menjadi sukacita, hari yang seharusnya bicara tentang kemenangan. Dan jangan salah, mereka pernah berkata pada Tuhan Yesus yang mereka tidak kenal. Mereka berkata, ya murid-murid perempuan sudah memberitahukan dia bangkit. Artinya mereka tahu dia bangkit. Tapi apa hati mereka? Apa lagu mereka dalam perjalanan ke Emmaus? Jangan-jangan lagu mereka adalah lagu kekalahan. Lagu mereka adalah lagu penuh dengan kekecewaan sebab mereka memilih berhenti mengikuti Yesus dan pulang ke kampung halamannya. Hari ini jangan-jangan di hari kebangkitan Kristus, nyanyian yang Anda nyanyikan bukanlah nyanyian kemenangan. Nyanyian yang Anda nyanyikan bukanlah nyanyian peperangan di mana kita memperoleh kemenangan. Nyanyian yang Anda nyanyikan bukan lagi nyanyian mujizat. Nyanyian yang Anda nyanyikan bukanlah nyanyian baru. Dan nyanyian baru, bukan saya tidak bicara tentang pengalaman 10 tahun yang lalu. Saya tidak bicara tentang pengalaman 5 tahun yang lalu. Mari kita bicara tentang 2 tahun belakangan ini. Selama 1 tahun pandemi penuh, bahkan sudah menjalani tahun yang kedua. Nyanyian apa yang sementara Anda nyanyikan hari ini? Apakah Anda sama seperti orang Israel dalam nyanyian Daud yang berkata, kami duduk di sungai-sungai di Babilonia. Dan orang datang pada kami dan berkata, sing to us, nyanyikan bagi kami nyanyian dari Yerusalem. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan lagu di Yerusalem? Kami sudah menggantungkan kecapi-kecapi kami di pohon gandarusa. Kekecewaan membuat orang nomor 1, orang yang kecewa adalah orang yang berhenti menyanyi dalam hidupnya. Mereka menggantungkan kecapinya di pohon gandarusa. Jangan-jangan kecapi Anda, roh Anda, nyanyian baru Anda, tehila Anda sudah gantungkan di pohon gandarusa. Tapi hari ini kalau Yesus menang, kita peringati dia menang. Bukan peringatan 2000 tahun yang lalu, new song, nyanyian baru. Saya percaya ada pengalaman kemenangan yang baru kita alami hari ini. Anda bangkit pada Tuhan. Anda berdiri bukan lagi karena apa kata orang, Anda berdiri bukan karena apa kata keadaan, tapi Anda berdiri sebab Anda percaya pada kebenaran. Dan Anda mulai mengubah cara berpikir Anda. Ketika orang seharusnya berkata, nyanyikan bagi kami nyanyian ketakutan, Anda berdiri di hadapan mereka dan Anda menyanyikan nyanyian keberanian. Ketika orang bicara tentang nyanyian keputusasaan, Anda sementara menyanyikan nyanyian pengharapan. Ketika hari ini ada banyak orang bicara tentang nyanyian kelemahan, Anda sementara bicara tentang nyanyian kekuatan. Ketika ada banyak orang bicara tentang nyanyian mundur, Anda sementara menyanyikan nyanyian iman. Ketika orang lain sementara bicara tentang nyanyian kekalahan, susah ini, susah itu, susah ini, susah itu, Anda sementara menyanyikan nyanyian baru kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini Anda pilih nyanyian apa? Dan saya berdoa, sing to the Lord new song. Bukan old song, bukan lagu lama, tapi lagu baru. Lagu kemenangan, lagu mujizat, lagu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus hidup. Dan karena dia hidup, aku punya hari besok. Dimanapun Anda berada hari ini, saya mengajak kita berdoa sebentar. Saya bisa merasakan dan setiap kali saya bawa firman ini, saya selalu berkata, Tuhan, Engkau pernah janjikan bahwa dimanapun khotbah ini diberitakan, Engkau akan membangkitkan setiap iman yang lemah. Engkau akan tunjukkan kuasa dan mujizat-Mu kepada mereka yang percaya. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Biarlah kemenangan yang kami rayakan, kami peringati hari ini bukan hanya kemenangan yang terjadi 2000 tahun yang lalu saja. Tetapi justru karena kemenangan Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi jaminan, menjadi patok kemenangan kami sampai hari ini. Itu sebabnya pengalaman kemenangan tetap kami alami. Bukan pengalaman yang lama, tapi pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bukan pengalaman lama dari terobosan hadirat Tuhan. Tapi pengalaman yang baru mengalami terobosan dalam hadirat Tuhan. Bukan pengalaman lama tentang mujizat. Tapi pengalaman baru tentang mujizat. Sebab kami punya nyanyian baru. Hari ini kalau ada yang sementara menggantungkan kecapinya di pohon gandarusa. Biarlah mereka menanggalkannya hari ini. Sebab Yesus bangkit, Yesus hidup. Kami menang bersama-sama dengan dia. Hari ini kalau mereka sementara ada dalam perjalanan ke Emmaus dalam kehidupan mereka. Perjalanan di mana mereka menjadi mundur, perjalanan di mana mereka menjadi kecewa, perjalanan di mana mereka menjadi orang yang sementara berputus asa, pengalaman di mana mereka sementara berjalan sebab mereka berjalan dalam ketakutan, perjalanan di mana mereka melihat bahwa janji Allah seakan-akan tidak digenapi. Hari ini berjumpa dengan mereka, ya Roh Kudus, berjumpa sama seperti Engkau bangkit, Engkau berjumpa dengan 2 murid di Emmaus, Engkau mengubah pengalaman mereka, Engkau mengubah pengalaman mereka sehingga ketika mereka sadar siapa Yesus, mereka lari, mereka kembali dengan hati yang bernyala-nyala di dalam Engkau. Sebab ada pengalaman yang baru, ada pengalaman baru, ada perjumpaan yang baru, ada perjumpaan yang baru. Dan bukan hanya perjumpaan yang baru, ada kemenangan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Hamba berdoa, berkati semua jemaat GBI Tidar Blessing. Dalam nama Yesus, Engkau berkati kemenangan Kristus menjadi kemenangan kami. Dan hari ini we will sing a new song. Kami menyanyikan nyanyian baru, nyanyian mujizat, nyanyian kelepasan, nyanyian kemenangan, nyanyian kebebasan, nyanyian kesembuhan, nyanyian pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.